Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom dari Malaysia langsung ya, pengamat hubungan internasional dari University Sultan Zainal Abidin Malaysia, Profesor Suyatno Ladiki. Assalamualaikum, selamat malam Profesor. Halo Prof. Selamat malam Prof. Halo, ya, malam. Baik. Profesor, ini apa pasal Prof? Bagaimana permulaan sehingga terjadi adanya larangan ataupun kisruh dari Amerika Serikat kepada Malaysia tentang anti-Israel itu Prof? Iya. Saya rasa ini isu menarik. Karena sebenarnya awalnya adalah kasus network school di Forest City. Ya, Forest City itu tak jauh dari KL ya. Itu kemudian ribut-ribut di thread. Kata ada Nas Daily yang join di sana, dan Nas Daily dikenal oleh netizen adalah orang Israel. Kemudian rame-rame menjadi viral ya, ada orang Israel masuk Malaysia. Kemudian jadi isunya sebenarnya dari netizen. Kononnya ada orang Israel yang masuk. Kemudian Perdana Menteri Anwar Ibrahim ini kan sekarang mengalami proses persiapan untuk pemilu ya di tahun depan. Jadi sekarang ini memang agak panas politik di Malaysia. Jadi tentu saja ini akan dipersoalkan bagi lawan-lawan politik, apakah Anwar masih setia dengan kebijakan politik luar negeri yang ada. Rupanya Anwar Ibrahim masih tegas menyatakan bahwa kalau mengikut foreign policy Malaysia itu memang tidak mengakui Israel dan tidak boleh ada orang Israel masuk Malaysia. Tegas. Tidak mengakui dan tidak boleh orang Israel masuk Malaysia. Ya, betul. Apa saja sebenarnya makna dan isi dari kebijakan luar negeri dari Malaysia yang bertentangan ketika Israel menuju ke Malaysia, Prof? Iya, karena memang foreign policy dan kebijakan atau undang-undang imigrasi Malaysia menyatakan orang Israel tidak masuk. Jadi itu tegas karena tidak mengakui Israel. Apakah terjadi pergolakan di sana, Prof? Mengingat sekarang juga banyak berkembang di media sosial dan juga ada pergeseran perkembangan budaya, dinamika mungkin, Prof? Tentu, karena ini adalah menjelang pemilu di Malaysia ya, pilihan raya di Malaysia tahun depan ya. Apalagi sekarang dimulai dari pilihan raya atau pemilu di tingkat provinsi atau state, mulai dari Johor, kemudian minggu depan di Negeri Sembilan, dan Malaka. Ini menjadi satu pemanasan bagi kekuatan aliansi Anwar. Tentu lawan politiknya akan mencoba untuk menarik kembali isu-isu yang sekiranya bisa melemahkan posisi Anwar. Ini adalah hal biasa. Tetapi yang jelas pemerintah dalam hal ini tegas menyatakan masih mengikut undang-undang bahwa tidak mengakui Israel dan tidak boleh ada orang Israel masuk Malaysia. Apakah ada yang kontra, Prof, tentang aturan itu di Malaysia, Prof? Setakat ini tidak, tetapi justru mempertanyakan apakah Anwar itu betul-betul konsisten. Setakat ini tidak ada. Bicara soal ancaman dari Amerika Serikat, ini juga sudah masuk di parlemen di sana, informasi untuk pertimbangan tentang kebijakan ekonomi, perdagangan Amerika Serikat, hubungan dengan Malaysia, begitu. Apakah dari pemerintah Malaysia memahami konsekuensinya ketika menyatakan hal itu, Prof? Ini yang menarik ya. Jadi ketika Anwar diancam, ini justru memberikan reaksi yang spontan dan begitu tegas untuk tidak takut dengan ancaman tersebut. 8 ahli Kongres kan menyatakan untuk mempersoalkan bila perlu memutus hubungan dengan Malaysia. Tetapi Malaysia tetap tegas ya. 8 orang bahkan ada kegiatan kerjasama dalam waktu dekat ini oleh Amerika dibatalkan. Dan Amerika juga mengancam investasi di Malaysia pun ditarik. Tetapi Anwar menyatakan apa yang dilakukan tidak menyalahi hukum internasional. Dan apa yang dilakukan dengan menolak orang Israel masuk Malaysia adalah kebijakan yang lama dilakukan oleh Malaysia. Dan itu kedaulatan Malaysia. Mengapa harus tunduk dengan Amerika? Ini yang menarik. Jadi konsistensi Anwar memang sangat jelas dan tegas. Apakah akan menyulitkan perekonomian Malaysia, Prof, ketika Amerika Serikat menghentikan semua kerjasama dengan Malaysia? Tidak, saya rasa diketahui sejarah ini adalah atau perkembangan terakhir adalah bagaimana Malaysia membina hubungan tidak hanya bergantung ekonomi pada
Amerika, tapi juga pada China. Jadi ke depan ini memang Malaysia sudah mulai prepare atau siap-siap bagaimana ceritanya nanti ke masa depan ekonominya apakah bergantung pada Amerika. Malaysia sudah prepare, sudah siap-siap. Dan ini dengan sangat tegas Malaysia tidak takut karena investasinya tidak tergantung penuh pada Amerika. Itu yang jelas. Profesor, saya juga penasaran mumpung ada profesor nih Prof. Di sana itu ramai juga nggak sih Prof soal tentang Selat Hormuz, kemudian adanya kesulitan BBM dan sebagainya, gejolak ekonomi juga terasa nggak di sana, Prof? Sangat terasa ya. Jadi terutama di isu pemilu ini, ekonomi Malaysia memang sudah mulai agak kesulitan akibat efek dari global situation di Selat Hormuz. Dan meskipun menguat di Asia Tenggara, tetapi pada hakikatnya ekonomi Malaysia mulai merudum. Banyak sekali kegiatan ekonomi yang mengurangkan budget, belanja itu juga dilakukan. Tapi untuk sampai detik ini antri BBM itu belum terlihat. Antrian BBM cukup ada nggak di sana, Prof? Menjalankan subsidi BBM-nya. Antrian BBM apakah sempat terjadi di sana, Prof? Tidak ada. Tidak ada? Tidak ada. Oh, di sini sempat ada beberapa kali. Atau mati lampu misalnya gitu, Prof? Nggak sempat. Karena gitu semuanya menggunakan sistem. Nggak ada. Oke. Nggak ada. Prof, nanti ketika ada update informasi terkini kita bisa ngobrol-ngobrol kembali ya, Prof ya. Terima kasih banyak sudah berkenan berbagi di Sindo Prime. Siap. Assalamualaikum. Siap. Selamat malam, Profesor. Sama-sama. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menegaskan Malaysia tidak akan terintimidasi untuk mengubah kebijakan yang telah berlaku selama beberapa dekade menolak masuk warga Israel. Jadi Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim akan mengusir seluruh warga Israel jika diketahui berada di Malaysia. Pernyataan itu sebagai respon atas ancaman para anggota parlemen Amerika bahwa Washington akan menangguhkan bantuan untuk Malaysia jika Anwar tidak mengubah kebijakan anti-Israelnya. Tapi menurut Anwar, Malaysia sama sekali tidak melanggar hukum internasional apapun, hanya karena punya kebijakan seperti itu. Meskipun konsekuensinya beberapa anggota parlemen AS, Amerika minta pemerintah Presiden Donald Trump meninjau kembali hubungan keamanan dan ekonominya dengan Malaysia yang dikabarkan akan mendeportasi seluruh warga negara Israel dengan kewarganegaraan ganda jika ditemukan berada di Malaysia. Tadi kita dapat maklumat daripada Amerika Syarikat, Badan Perundangan mereka telah membuat kenyataan menjela saya kerana keputusan Malaysia untuk menyekat kemasukan rakyat Israel, termasuk dalam isu perdagangan dan sebagainya. Ternyata mereka tidak ikuti langsung perkembangan. Banyak negara yang melarang dan Malaysia melarang dah puluhan tahun. Jadi mereka gunakan kesempatan sekarang untuk mengugut saya dan Malaysia dan mohon supaya kerajaan Amerika mengambil tindakan. Saya jawab dengan jelas. Pertama, dia kena faham ini negeri merdeka dan berdaulat. Dan tentangan kita kepada Israel kena zalim mereka, kena penjajahan mereka, kena pembunuhan setiap hari. Mana mungkin wakil-wakil rakyat negara mereka boleh memadamkan kenyataan tentang pembunuhan anak-anak dan rakyat, wanita, pemusnahan rumah, penaklukan negeri dan tidak mampu bercakap apa-apa. Malaysia ini negara merdeka. Kalaupun mereka yang bercakap itu tidak merdeka, tidak bebas menyuarakan. Kita bebas menyuarakan. Oleh itu, ia tidak menghalang. Dia boleh buat ugutan. Tapi saya akan tegas pertahankan hak rakyat Malaysia dan keputusan dibuat oleh rakyat Malaysia untuk tetap menghalang kehadiran mana-mana warga negara Israel di Malaysia.